Assalamualaikum kawan-kawan. Seperti biasa, kali ini aku mau menggosok baju. Dan seperti biasa juga aku mau berbagi sedikit pengalaman tentang kehidupan aku. Jadi belakangan ini suasananya merata ya, hujan aja. Alhamdulillah sih, disyukuri. Walaupun jemuran gak kering-kering, tapi masih bisa mencuci ya, karena banyak air dan juga ya masih bisa digosok lah kalau basah. Tapi udah belakangan ini nggak terlalu sering hujan kayak kemarin-kemarin. Dan aku jadi berpikir bahwa sebentar lagi mungkin akan datang musim kemarau. Banyak orang mengeluh kalau cuaca belakangan ini tuh benar-benar ekstrim banget hujannya, yang gak berhenti-berhenti gitu kan sepanjang hari. Ada yang bilang bahwa ini hujan buatan, ada yang bilang juga ya memang musimnya. Tapi terlepas dari itu, emang semuanya kehendak Allah. Apa sih yang gak bisa kalau Allah udah berkata jadi ya jadi gitu kan, kita gak bisa menghindari. Terus berbarengan banget gitu dengan kondisi di sini yang hujannya merata, sedangkan di Gunung Everest tuh mencair Gunung Everest. Dan ini tuh dikatakan mencair Gunung Everest adalah tanda yang tidak bagus. Ya mungkin ya, kayak kemarin kan pas hujan aja terus aku tuh sampai ya menggigil banget setiap pagi gitu kan, sampai malam, dari pagi, siang, sore, malam itu tuh selalu pakai yang namanya baju 3 lapis dan juga pakai celana panjang dan pakai rok juga gitu, karena apa, nggak kuat gitu kan, karena dingin banget luar biasa. Dan juga kaos kaki, udah kayak hidup di kutub kali ya. Enggak deh. Dan aku jadi berpikir kan, gara-gara berita Gunung Everest mencair itu, apa jangan-jangan di tempat aku ini kan di Bogor ya, di kaki Gunung Salak, apa jangan-jangan Gunung Salak ini akan berubah menjadi gunung es, gunung es salak ya. Nggak tahu juga deh ya, tapi kenyataannya enggak sih. Tapi semoga aja enggak sih, karena kalau misalnya pun iya pun ya itu sudah kehendak lah. Ya nggak tahu deh, nggak bisa ngebayangin, pasti kehidupan di sini akan sangat sulit kali ya. Pasti banyak yang pindah apa ya. Ya karena nggak terbiasa gitu kan hidup dengan dingin. Kalau kayak orang-orang barat gitu kan, ada salju, mereka punya apa sih namanya tuh, tungku ya, apa sih tungku, pembakaran perapian gitu kan. Udah terbiasa kehidupan mereka seperti itu. Dan dibandingkan musim hujan dengan musim kemarau, ya kita harus banyak-banyak bersyukur lah, karena sekarang musim hujan. Dan jangan sampai kita mengeluh mungkin ya, kayak misalnya
nggak punya baju karena bajunya nggak kering-kering, ya bisa lah digosok atau dijemur di samping kulkas gitu. Tapi dibayangkan lagi nih kita nih, daripada ya kalau dibayangkan nanti musim kemarau, kita juga pasti ngeluh juga. Karena apa? Musim kemarau itu ya nggak ada air kan pasti, apalagi saat ini banyak orang-orang yang kehabisan air. Dan memang bumi kita ini diramalkan, jangan kita percaya ramalan ya, tapi diprediksi. Apa sih bedanya prediksi dengan ramalan? Kayaknya nggak sama ya, semoga ya. Tapi prediksi kedepannya bahwa kita ini akan mengalami kekeringan global ya, karena ya memang waktunya mungkin ya, karena mungkin akan datang ujian yang besar, yaitu datangnya Dajjal Al-Masih, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Dajjal tidak akan muncul sebelum sungai Nil apa sih, lupa, sungai Nil apa ya, pokoknya sungai yang ada di Israel itu mengering. Aku lupa sih sungai apa, ya Allah aku bodoh banget sih. Ya pokoknya sungai yang ada di Israel tuh mengering, dan sekarang memang beritanya tuh banyak banget bahwa sungai di tempat di Israel tuh mengering. Dan itu salah satu tanda-tanda juga. Dan juga tanda-tandanya adalah lahirnya sapi merah. Itu tuh benar-benar cerita yang membuat aku bersemangat banget kalau mendengarkan cerita-cerita tentang Bani Israel ya, di Al-Quran kah atau di hadis kah. Itu tuh benar-benar membuat aku yang semangat banget untuk memperdalam itu ya. Tadi kayak ciri-ciri Dajjal keluar adalah lahirnya sapi merah, dan ternyata sapi merah itu adalah sapi merah hasil rekayasa genetik. Jadi orang-orang Israel tuh, orang-orang Yahudi ya, mereka tuh mencoba membuat rekayasa genetik. Mereka kalau misalnya ya gitu deh, pokoknya mereka mencoba melahirkan dari mengawinkan antara sapi satu dengan sapi yang lain, terus akhirnya sampailah kepada hasil yang mereka inginkan. Hasil si sapi merah ini sudah lahir, dan sapi ini akan menjadi tumbal. Seru banget ya pokoknya kalau cerita tentang ini. Dan kembali lagi ya kepada tadi kan, setelah mungkin musim hujan sekarang nih, kita banyak-banyak bersyukur hujan, banyak air, bisa mencuci, bisa masak, bisa mencuci dan sebagainya lah, bisa gitu kan. Nanti akan tiba musim kemarau, pasti jangan sampai, nauzubillah, semoga kita tidak mengalami masa-masa kekeringan yang parah gitu kan, kekeringan tapi kita masih mempunyai air gitu, nauzubillah min dzalik ya. Karena ya itu juga nubuat dari Nabi Muhammad SAW yang pasti akan terjadi. Itu makanya kita sekarang banyak-banyak bersyukur sebelum terjadinya kemarau yang ekstrim. Karena di Jepang aja nih, para ilmuwan, para pengamat, mereka itu sudah
mereka itu sudah menyimpan air jernih di bawah tanah dalam kedalaman berapa kilometer apa berapa meter gitu ya, gitu deh. Nggak mungkin kilometer ya, mungkin 100 meter apa, nggak tahu deh, pokoknya beritanya juga gitu. Jadi gitu, di situ diperlihatkan fotonya bahwa Jepang itu menyimpan air murni di bawah tanah, ya pokoknya di bawah tanah ya, mereka menyimpan air gitu, kayak di tank yang gede banget, sebanyak berapa ribu ton liter gitu kan air gitu kan. Pokoknya banyak deh, ya Allah. Tapi kita, apa persiapan kita ya sebagai orang Indonesia? Gak tahu ya. Kadang menghadapi hari besok aja ya, kita masih apa ini namanya, galau gitu kan, besok makan apa gitu, besok ada uang gak gitu kan. Apalagi untuk menghadapi masa depan yang belum jelas gitu kan. Sebenarnya bukan dibilang nggak jelas sih, belum jelas sebenarnya, sudah jelas, tapi kita tuh menunda-nunda itu gitu, karena ya ke masa bodohan kita ya. Aduh, kok kita sih ya, kayak nggak tahu deh, pokoknya kayak mungkin aku pribadi, sebenarnya aku juga takut gitu kan, kayak ngedenger dari ustadz-ustadz yang mereka pinter di bidang tentang akhir zaman, mereka bercerita. Dan selain aku ngedenger juga, aku tuh sebenarnya udah membaca gitu kan, dari beberapa buku, kayak buku Huru Hara Hari Kiamat atau Riyadus Sholihin gitu. Itu tuh ada di situ nubuat Nabi Muhammad SAW, salah satu tanda-tanda kekeringan, bahwa itu akan terjadi di masa kita, karena kita sedang di fase ini, di fase keempat ya, setelah fase ketiga, kedua dan ke satu gitu. Dan itu mah pembahasannya panjang dan butuh ilmu yang lebih dalam. Kalau aku kan hanya sebagai ilmu pengetahuan aja, oh itu tuh begini ya, oh itu begini gitu, oh begitu gitu. Jadi aku tuh pengen banget gitu kan berbagi kepada orang-orang banyak, supaya supaya kalian, para besti tuh pada tahu gitu, nanti tuh kita ke depannya, kehidupan kita tuh seperti apa sih. Bahwa sebenarnya juga ada lagi nih berita yang mungkin banyak orang belum tahu, bahwa nanti kan ada ya ceritanya di Riyadus Sholihin, itu hadis kumpulan dari Nabi Muhammad SAW. Di situ diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal. Tapi setelah Dajjal membunuh pemuda itu, si Dajjal ini tidak akan bisa membunuh orang lagi gitu, karena karena pemuda ini, saking berimannya pemuda ini. Dan pemuda ini yang dinubuatkan di cerita Nabi Muhammad SAW, bahwa pemuda ini tuh sudah lahir. Nah, ceritanya tuh ada lagi di YouTube, coba di Besti, kalian kawan-kawan coba deh kalian tuh cek di YouTube. Mungkin bukan Imam Mahdi, pemuda yang akan dibunuh Dajjal sudah lahir, apa, di YouTube coba cari judulnya seperti itu. Dan jadi ini tuh ceritanya juga dari negeri Arab, bahwa aku akan cerita sedikit nih ya. Jadi ada seorang syekh yang bercerita, ada temannya
dia membantu persalinan seorang ibu-ibu tua. Nah, karena anak ini sudah lahir, terus mau dibawa ke rumah sakit kan. Gak tau aku ceritanya lahir di rumah terus dibawa ke rumah sakit apa udah dari rumah sakit terus dibawa. Kayaknya lahiran di rumah terus dibawa ke rumah sakit deh. Gitu kayaknya. Nah, terus cuma nanti dicek lagi ya. Jadi ini singkatnya aja. Setelah itu mereka menuju ke rumah atau ke rumah sakit itu naik mobil kan. Di mobil bayi itu bisa bicara. Bayi itu bicara, assalamualaikum gitu, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa gimana gitu, pokoknya mengucap salam. Habis itu si bayi ini bilang bahwa aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal dan tidak akan bisa dibunuh Dajjal, dan Dajjal tidak akan pernah bisa membunuh orang setelah aku gitu ya. Gitulah singkat ceritanya, dan itu baru sekarang viral ya, karena itu tuh udah lama videonya ternyata. Dan diprediksi bahwa pemuda ini tuh sekarang sudah berumur 20-an kali ya, 20 tahun atau 21 lah, entahlah pokoknya sekitar segitu. Dan mungkin sebentar lagi kali ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Karena aku juga sambil cerita begini tuh aku juga takut gitu kan, tapi kadang melupakan kisah itu sehingga hanya memikirkan dunia aja ya, karena bukan dunia aja sih yang aku pikirkan, karena aku kan punya bayi ya. Jadi kalau aku sampai jadi memikirkan hal-hal yang mengenai kiamat, dajjal, dan kekeringan atau lain sebagainya, malapetaka yang akan datang gitu kan, huru-hara hari kiamat, itu tuh benar-benar membuat aku yang lemes, rasanya gak bersemangat gitu deh ya Allah. Tapi masa sih aku harus mengasuh anak dengan lemas, kan gak bisa. Jadi ya hadapi aja. Aduh gak seru banget sih kehidupan aku gitu kan, gak seru. Mending kita cerita yang lain aja ya, kayak ya kayak gini nih kusukan. Jadi tuh baju-baju anak-anak juga pada gak kering-kering ya Allah. Alhamdulillah deh, pokoknya masih bisa nyuci. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa banget. Makanya besti, kita nih dikasih hujan bersyukur, sebelum datangnya kekeringan, nauzubillah ya Allah, kita gimana ya, kayaknya kekeringan akan lebih sulit daripada kehujanan ya. Banyak-banyak bersyukur karena kita hidup di dunia ya memang untuk diuji, untuk menghapus dosa-dosa gitu deh ya. Tapi memang kehidupannya seperti ini, mau bagaimana lagi gitu kan, kecuali kita berusaha berusaha sebaik mungkin, beramal agar kita di akhir tidak menyesal, karena memang penyesalan tuh datangnya selalu di akhir ya. Kadang kayak ada kan hadis yang bunyinya, orang-orang yang sudah mati mereka mau gitu dibangkitkan lagi gitu, mau ingin kembali lagi ke dunia hanya untuk bersedekah. Ya Allah, iya ya, apakah kita sudah bersedekah? Dan jangan lupa kepada para besti, kawan-kawan, bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga, seperti
Misalnya suami bersedekah, sedekah yang terbaik tuh kemana? Kepada istri dan anak-anak. Dan istri sedekah yang terbaik kemana? Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kepada suami dan anak-anak. Tapi sedekah apa sih seorang istri kalau misalnya istrinya di rumah nggak kerja, nggak punya uang gitu kan? Ya sedekah senyum kepada keluarga gitu kan, walaupun kita penat, capek mengurus kerjaan yang gak ada habisnya, capek karena punggung sakit, habis gosok, habis ngurus bayi gitu kan. Bukan mengeluh, tapi ingin dimengerti saja. Tapi aku bersyukur ya, Masya Allah, karena setiap melihat anak-anak aku, sebenarnya aku tuh senang gitu, bukan aku tuh jutek, tapi aku melihat senyum mereka tuh, aku rasanya lemes karena aku nggak bisa balas senyum mereka, karena berat banget sih ya ternyata. Tapi ya melihat mereka senyum tuh sebenarnya seneng banget deh, pelipur lara. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, wassalam.